Joy Polupesi bocorkan sosok Denny Lanzat, penyerang keturunan yang segera diproses WNI. Prediksi formasi mengerikan terbaru skuad Garuda. Vietnam kepanasan, supporternya dukung timnas Indonesia. Push leg di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Vietnam kepanasan, supporternya dukung timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan sponsor perusahaan mobil yang berkantor pusat di negeri Naga Biru alias Vietnam, VinFast. Kepastian VinFast menjadi sponsor baru Timnas Indonesia ini dipastikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PSSI dan perusahaan otomotif tersebut. Hal ini dilakukan pada Sabtu 22 Desember lalu di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Erick Thohir sendiri sangat mengapresiasi keputusan VinFast ini. Menurutnya, dukungan perusahaan asal Vietnam itu akan sangat berarti sekaligus menunjukkan dukungan pihak swasta untuk timnas Indonesia semakin besar. Alhamdulillah, sekarang dukungan swasta kian besar, sudah mencapai 70% total daripada sporting program, dan alhamdulillah salah satunya hari ini VinFast. Jadi, yang luar biasa lagi, VinFast suka dengan sepak bola Indonesia. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Publik Vietnam sendiri merespon kabar ini dan hanya bisa pasrah melihat warganya mensponsori timnas Indonesia. Tak ada sindiran maupun kecemburuan. Bahkan salah satu media Vietnam, TheTao247.vn, sedikit menyinggung pentingnya sponsor untuk timnas Indonesia. TheTao247.vn menyoroti dampak dari kerjasama ini di masa mendatang tidak hanya terhadap dunia sepak bola Indonesia, akan tetapi seluruh olahraga di semua tingkatan, di mana adanya sponsor bisa membantu mengembangkan kegiatan olahraga di tanah air. Termasuk ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah acara atau turnamen olahraga, sponsor berperan besar dalam pendanaan. Joy Polupesi bocorkan sosok Denny Lanzat. Diketahui Joy Polupesi dan dua pemain lain yakni Emil Audero dan Dean James resmi akan dinaturalisasi PSSI untuk membela Merah Putih. Ketiganya akan dipersiapkan PSSI untuk membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir sendiri dalam keterangannya mengatakan Joy Polupesi sudah diajak bicara dan si pemain SK Lombel itu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Ini sudah didiskusi, sudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Demikianlah kata Erick Thohir. Bagi Joy Polupesi, pelatih timnas Indonesia saat ini sudah sangat tidak asing. Di mana Patrick Kluivert dan Denny Lanzat ialah mantan pelatih Joy saat masih bermain untuk FC20. Joy pun sempat menceritakan bagaimana Denny Lanzat punya tempat istimewa di perjalanan karirnya. Joy bahkan mengatakan bahwa Lanzat ialah ayah sepak bola bagi dirinya. Saat saya bermain di FC20, Denny Lanzat adalah ayah sepak bola saya. Kami memiliki ikatan khusus. Saya mendengarkannya dengan seksama. Demikianlah penjelasan Joy Polupesi dilansir dari tubantia.nl. Sementara untuk Patrick Kluivert pun juga sempat melatih pemain berusia 31 tahun ini. Kluivert melatih FC20 di antara tahun 2011 dan 2013. Di tahun kedua, Kluivert pun memenangkan gelar nasional bagi tim kedua FC20. Pemain yang saat itu dilatih Kluivert salah satunya adalah Joy Polupesi. Selain itu ada juga Nick Marshman dan juga Quincy Promes. Joy sendiri saat ini sudah berusia 31 tahun. Kelahiran Almelo, Belanda pada 15 Mei 1993 silam. Ia memiliki garis keturunan Maluku. Hal itu bisa dilihat dari nama marga yang tersemat. Penyerang keturunan yang segera diproses WNI. Pertama, Dean Zandbergen. Nama Dean Zandbergen sempat masuk radar naturalisasi saat pelatih timnas Indonesia masih dipegang oleh Sintayong. Melansir dari laman transfermarket.co.id, striker asal klub Belanda VVV Venlo diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Indonesia. Oleh karena itulah, dirinya dianggap cukup eligible jika ingin dinaturalisasi dan membela Merah Putih. Untuk seorang striker, pemain berusia 23 tahun ini memiliki postur yang cukup tinggi yakni 188 cm.
Tentunya, hal itu cukup menunjang untuk seorang penyerang utama di sektor depan. Di musim ini, Dean Zandbergen sudah bermain sebanyak 25 kali dan mencetak 5 gol, serta 2 assist untuk VVV Venlo. Kedua, Ilyas Al-Haf. Nama Ilyas Al-Haf sempat membuat heboh karena mengakunya memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Melalui dari laman transfermarket.co.id, Ilyas Al-Haf sendiri merupakan seorang winger yang kini bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, yakni SC Cambuur. Pemain berusia 27 tahun ini juga pernah bermain di klub Liga Armenia, yakni FC Noah selama beberapa musim. Dirinya pun juga pernah membela timnas Belanda U18 dan mencatatkan 5 penampilan, serta timnas U20 Belanda dengan 10 penampilan. Meskipun timnas Indonesia memiliki banyak pemain di posisi winger, akan tetapi Ilyas Al-Haf tetap bisa dipertimbangkan untuk kemudian dinaturalisasi. Ketiga, Emiliano Jonathans. Nama Emiliano Jonathans tentunya kini menjadi pertimbangan karena dianggap sebagai calon pemain timnas Indonesia yang cukup memungkinkan untuk dinaturalisasi. Pasalnya pemain yang kini membela klub FC Utrecht itu memiliki keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Hal inilah yang juga membuatnya cukup eligible untuk akhirnya membela timnas Indonesia. Selain itu, usianya juga masih 20 tahun juga bisa menjadikannya aset jangka panjang untuk Merah Putih. Prediksi formasi mengerikan terbaru skuad Garuda. Seperti yang kita tahu, PSSI di bawah komando Erick Thohir sedang mengurus 3 pemain keturunan anyar untuk memperkuat timnas Indonesia. Terkini Erick Thohir pun menyebutkan bahwa naturalisasi Jerry De Wolf sedikit terlambat karena masalah pemberkasan. Oleh karena itulah PSSI berencana mencari penggantinya dengan mengajak Joy Palupesi yang kini memperkuat Lommel SK di Liga Belgia. Selanjutnya ada nama Dean James yang saat ini memperkuat Go Ahead Eagles di divisi teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Erick Thohir sendiri mengungkapkan kehadiran Dean James agar posisi bek kiri timnas Indonesia itu semakin tebal. Dengan kehadiran 3 pemain tersebut, dipastikan line up timnas Indonesia kian menyala. Pasalnya dengan formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang tidak akan berubah dengan Martin Pas sebagai pilihan utama dari Patrick Kluivert. Martin Pas dinilai lebih layak karena telah memiliki pengalaman bermain bersama timnas Indonesia ketimbang Emil Audero Mulyadi. Selanjutnya posisi 4 bek sejajar akan diisi oleh Kevin Dix, Bisilger, Jesus, dan juga Calvin Verdong. Dean James yang memiliki posisi sama dengan Calvin Verdong pun bisa bergantian sesuai kebutuhan strategi dari sang pelatih. Sementara untuk lini tengah, kehadiran Joy Palupesi akan membuat Tom Haye dan Ivar Jenner memiliki rekan anyar. Ivar Jenner dan Joy Palupesi akan bermain menjadi gelandang bertahan, sedangkan Tom Haye fokus membantu penyerangan. Selanjutnya untuk trio di lini serang, Garuda sendiri bakal diisi oleh Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Di mana Ole Romeni yang baru saja resmi menjadi WNI akan menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia.